kami persilakan dari tim Toba, Pak Nugroho. Waktu 5 menit Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nurul, Pak Fuad, Pak Mauris, Pak Dwi dan segenap jajaran, juga rekan-rekan dari Sukovindo dan juga rekan-rekan tenaga ahli yang posisinya senasib dengan saya juga saat ini. Jadi kita sama-sama memperoleh kepuasan gembira di penghujung acara ini nantinya begitu. Jadi mungkin karena saya dibatasi sama Pak Yul 5 menit gitu, sepertinya yang tadi tidak ditegaskan ya Pak Yul ya. Kok yang Toba ditegaskan gitu 5 menit gitu loh. Jadi mungkin saya langsung aja ke materi kami Bapak, mohon izin. Dan sebelumnya saya masuk ke materi, sungguh dengan segala kerendahan hati kami sangat berterima kasih pada Bapak-bapak dari BKPM, terutama Pak Dwi Suroyo yang banyak membimbing kami, juga sampai yang terakhir tadi malam kami masih asisanya dengan Pak Saur dan sudah clear Pak begitu. Ini terima kasih sekali dan menambah banyak wawasan dan ilmu buat kami juga. Jadi yang pertama mungkin saya sampaikan dari yang slide yang pertama Pak Agus. Ya. Pak Agus Amin bisa share screen? Sudah itu. Di sini kok belum ya? Iya. Jadi yang pertama bahwa kami sampaikan konsep dari kami adalah dalam peta peluang investasi proyek prioritas di Danau Toba adalah membuat satu konsep tentang Toba Resort and Natural Park. Nanti akan kami tunjukkan beberapa reasoning tentang hal ini Pak. Tapi sebelum itu kami flashback dulu dengan yang kemarin beberapa matrik arahan dari pimpinan. Baik itu dari Ibu Farah, kemudian Pak Riki, Pak Aris, juga Pak waktu itu ada Pak Andi juga ya. Itu sudah sebenarnya yang hal ini sudah kami bahas Pak, setelah dari Bali kami sudah ada ketemuan via Zoom dengan Pak Dwi dan jajaran gitu juga untuk membahas ini satu persatu, dan memang kemarin kami sudah langsung tidak lanjuti, waktu kami 1 minggu waktu itu. Cuma setelah itu memang yang agak lama adalah masalah finansialnya Pak. Nah ini kemudian saya berterima kasih sekali yang Pak Saur juga next Mas yang tentang analisis finansial kami juga sudah dikoreksi. Next Mas Agus. Nah ini yang analisis finansial, jadi memang kami agak berbeda Pak mungkin yang dengan yang lain. Jadi saya juga sampaikan ke Pak Saur bahwa di kami bikin 2 skenario. Yang pertama itu dengan modal sendiri Pak, seperti yang tahun kemarin. Dan di situ di kami ada, kami menghadap dari arahan Pak Balil waktu itu bahwa kita bikin skenario ada optimis, moderat, pesimis begitu. Ini juga sudah sampaikan ke Pak Saur. Kemudian kami yang kemarin kesulitan ada yang skenario dengan pinjaman bank gitu. Nah alhamdulillah sekarang ini sudah kemarin dari beberapa hal kita utak-utik dan sebagainya memang dibetulkan bahwa arahan dari Pak Saur, kemudian sudah muncul angka-angka ini Pak begitu. Jadi kita dengan pinjaman bank itu kita sudah tentukan ada WACC-nya 48,45, MPV-nya sekian, payback period-nya karena dia pinjam memang jatuhnya menjadi lebih lama daripada yang modal sendiri, sudah kita sampaikan di situ. Dan benchmarking kita itu adalah dari Uluwatu Villa dan terutama sekali dari Taman Simalem Resort Pak, karena Taman Simalem itu ada di Kabupaten Karo yang kebetulan juga di kawasan Danau Toba, sehingga itu menjadi reasoning di kami. Nah memang yang berbeda lagi bahwa dari revenue yang kami hasilkan itu memang yang utama itu malah kita dari akomodasi itu revenue-nya, income-nya ada 39% Pak dari total. Dan semuanya yang lain-lain ada yang non akomodasi. Ini kami sesuai arahnya Pak Deput dulu tentang wahana wisata air itu Pak. Itu yang kita eksploitasi juga sehingga menghasilkan income yang bisa bersaing dengan yang akomodasinya. Tapi tetap bahwa konsep kita yang di kami yang ada di lokasi tersebut utamanya adalah akomodasi. Kemudian yang kedua adalah nanti atraksi sama amenitas begitu. Next.
Nah, tentang profil proyek Pak, jadi memang di kawasan kami ini tuh luasannya 4,4 hektar Pak, dan dia terbagi ada jalan kabupaten Pak, dan jadi di bawah ini, yang di bawah itu ada kami khususkan untuk area publik, di mana di situ ada beberapa wisata air, kemudian juga ada amphitheater sebagai wahana atraksi, juga ada panggung hiburan, panggung juga yang itu untuk atraksi budaya dan sebagainya. Namun karena di situ masih sebadan danau Pak, sehingga di situ kita tidak bangun bangunan yang permanen. Gitu. Jadi karena di situ masih sebadan danau, jadi kita upayakan semuanya adalah dari kayu seperti panggung, kemudian ada gazebo dari kayu gitu Pak. Nah itu yang kita bernuansa, karena memang terus terang yang di kami sangat dikontrol oleh Pokjanya UGG Pak. Ada 3 hal yang harus kami tekankan betul, adalah 1 konservasi, 2 edukasi, 3 pemberdayaan masyarakat. Dan ini kami berusaha mengampu kepentingan itu semua masuk di dalam desain kami. Sebagai contoh untuk konservasi, kita bikin desain resort itu juga tidak ini Pak, tapi berupa panggung, jadi wooden house gitu, ya, agar resapan air hujan masih bisa masuk dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kondisi sistem blok massa bangunan sudah kami sampaikan juga bahwa yang kita bangun adalah yang existingnya adalah berupa ladang Pak. Jadi sudah ada tanah yang betul untuk mengurangi cut and fill bangunan. Kalau yang di daerah sisi kiri memanjang dari atas ke bawah, itu tuh soalnya saat ini pun terjal, sehingga kami berusaha betul ini nuansa konservasi, sehingga tidak banyak yang kemudian kita rekayasa teknik itu. Nah ini sebagai contoh bentuknya yang kita taruhkan ada 3 kelas Pak, ada resort yang suite, kemudian ada yang deluxe sama glamping gitu. Ini adalah nuansa di kami. Next. Ini ada beberapa amenitas yang kita bermimpi di sana. Ada restoran, ada pasar seni, ada swimming pool, ada plaza juga. Nah di plaza ini juga nanti untuk expose-nya UMKM Pak, yang dia kelas premium, tapi juga sama atraksinya. Jadi kita tidak hanya menjual produk, tetapi atraksi orang bikin memahat, bikin tenun juga itu kita expose di situ. Kalau yang kelasnya lebih publish itu nanti akan ada di area yang di bawah Pak. Di bawah itu ada ada pasar UMKM sendiri juga, yang kelas rakyat lebih di bawah gitu, yang kelas pasar gitu. Itu jadi kelas itu kita bedakan. Kemudian untuk atraksi wisata juga ini ada beberapa yang sudah berjalan sebenarnya sekarang ini. Ada wisata banana boat dan sebagainya. Cuma di situ memang kita tambahkan beberapa inovasi Pak, yaitu ada misalnya yang dengan kapal speedboat itu antar jemput dari dari pelabuhan Parapat sampai ke situ. Kemudian ada lagi yang untuk wisata keliling Danau Toba begitu. Itu yang saat ini belum ada soalnya. Itu. Bahwa selain yang itu, natural park yang kita sampaikan juga bahwa di atas itu ada batu-batu hasil proses vulkan Pak, dan itu kita lestarikan betul. Sehingga kita bikin memfasilitasi itu dengan ada hiking track semacam sesuai dengan arahan dari ITMP Pak. Ada hiking track ke sana, dan di sana itu di atas kita bisa menikmati bahwa 360 derajat itu benar-benar pemandangan nuansa alam. Kita bisa melihat Danau Toba, kemudian ada air terjun yang dia bermuara dari Eknatonang. Kemudian juga setelah itu ada kenampakan yang Danau Toba dari sisi yang lain. Jadi benar-benar bisa 360 derajat itu view-nya sangat bagus. Begitu. Ini ada paket-paket wisata yang kita kemas. Jadi ada wisata desa Danau Toba, antar jemput, wisata kebugaran, juga wisata danau ini. Itu. Next. Nah ini untuk yang aspek teknis, ini ada tentang akses Pak. Saya pikir kemarin sudah kami sampaikan semuanya, karena kawasan ini namanya kawasan Tuk Tuk Siadong itu sangat familiar, sangat terkenal di sana. Apalagi dengan banyak pengembangan pariwisata di sana, jadi lahan di sana pun menjadi semacam primadona Pak. Dan agak kesulitan kemarin memang kami di lahan terus kemudian alhamdulillah bisa dapat ini lahan
SHM Pak, jadi miliknya namanya Pak Sari Samosir gitu. Kita dapat lahan itu walaupun terbagi menjadi 2 ini, dan memang agak dinamikanya luar biasa seperti yang sudah kami sampaikan pada rapat-rapat sebelumnya. Next. Nah ini adalah gambar penampang melintang di kami Pak. Sebenarnya ini kami berusaha menunjukkan bahwa di lokasi kami itu ada tetangga sebelah namanya Mariana Hotel gitu Pak. Nah ini kita hanya menunjukkan bahwa setinggi apapun nantinya Mariana itu yang kita bangun direncanakan saat ini 4 lantai, maka kita tetap dapat view danau itu dengan jelas Pak. Apalagi kalau kita sampai ke yang di area hiking track tadi yang natural parknya itu luar biasa. Kami juga ada beberapa video yang sudah kami kemas juga gitu. Jadi bahwa sama sekali kita tidak terganggu pemandangan untuk viewscape-nya ke danau. Nah ini dan memang terus terang untuk yang lain di bawah ini menurut keterangan dari pemilik lahan juga tadinya juga ditawar sama pihak Mariana ini Pak. Tapi tidak deal karena pengennya pemilik lahan itu semuanya, tidak hanya yang di bawah saja gitu. Nah itu jadi yang sebenarnya yang kita bisa menyajikan itu kedua hal ini menjadi 2 area gitu. Nah ini lokasi ini. Kemudian tentang infrastruktur tadi, tentang jaringan tadi yang infrastruktur. Ini terus terang kami melakukan pendekatan dengan standar yang diberikan oleh Kementerian PUPR Pak. Jadi ada 8 jaringan itu kita kemas. Jadi kita menghitung kebutuhan air bersih di sana berapa, kebutuhan listrik berapa, limbah yang dihasilkan berapa, sampah yang dihasilkan berapa, sudah kita hitung semua. Berikut solusinya yang kita rencanakan berada di lokasi tersebut gitu. Nah ini sudah ada semua yang menurut acuan Kementerian PUPR yang tidak masuk di sini hanya 1 yaitu jaringan irigasi karena tidak ada Pak. Jadi di situ kami gantikan dengan jaringan untuk CCTV, internet dan sebagainya begitu. Ini yang tentang aspek teknis. Kemudian mitigasi bencana juga yang kami sangat khawatirkan yang marak di sana itu adalah 1 kebakaran sama tanah longsor Pak. Ini sudah kami beberapa hal melakukan antisipasi dengan formulasi desain kami itu benar-benar mengatur dari kepentingan itu. Oh ya sama di desain kami ada yang kami tonjolkan itu ada arboretum juga Pak, di mana di situ ada nanti tumbuhan-tumbuhan yang tanaman yang ada endemik di situ plus sama satwa Pak. Jadi bentuknya seperti itu untuk area edukasi seperti arahan dari Universal Global Geopark tadi. Jadi untuk edukasi kita memperkenalkan beberapa satwa endemik dan juga tumbuhan yang endemik di situ. Nah, next. Nah ini untuk analisa pasar Pak, sedikit kami sampaikan pada intinya sebenarnya yang mengherankan dari Kabupaten Samosir Pak ya itu sebenarnya bahwa ketika baik pada pandemi aja wisata manca memang semuanya turun Pak. Tapi khusus juga Kabupaten Samosir untuk wisatawan Nusantara itu tetap naik Pak. Ini yang luar biasa sehingga kami sampai melakukan penghitungan tentang kamar, ketersediaan kamar dan sebagainya kita bedakan sampai sebenarnya kalau kondisi sekarang ini perbandingan kebutuhan kamar itu 1 banding itu sudah ada Pak, ada sekitar 200-an 203 sampai yang wisatawan untuk itu tersebar di Melati sama Bintang Pak gitu. Kalau yang khusus yang Bintang sampai 1 banding 1.400-an itu Pak gitu. Berarti banyak yang tidak tertampung wisatawan. Banyak yang tidak tertampung, semuanya ketarik masuk ke Parapat ataupun ke Medan Pak begitu. Jadi kenapa kami tunjukkan bahwa ini akomodasi sangat dibutuhkan begitu, dan tantangan di kami adalah yang utama lagi adalah length of stay di sana masih rendah Pak, karena memang ketersediaan kamarnya kurang. Length of stay di sana itu hanya sekitar 1,5. Dan ini menjadi tantangan bersama untuk nanti kita jadi kami mempertahankan dengan kita menjanjikan banyak fasilitas, banyak amenitas, atraksi dan sebagainya agar orang itu punya kedudukan minimalnya sampai 3-4 hari. Rencana di ini seperti itu. Next. Nah ini adalah daya tarik wisata yang di sekitar lokasi itu juga Pak, karena memang di KTA 2 Simandus sama Pangururan itu menjadi satu keintegrasian kawasan sehingga kami menunjukkan ini dan berdasarkan arahan dari pimpinan kemarin terus diminta kita ada hitung-hitungan tentang jarak dan sebagainya sudah kami sajikan juga di slide
di belakang itu. Next. Ini yang saya kayak maksud tadi, kita tidak hanya di amenitasnya tapi jarak lokasi tersebut dengan hotel-hotel di sekitarnya kita sudah menghitung Pak. Jadi kira-kira seperti apa juga. Hanya terus terang untuk yang aspek pasar ini sebetulnya Pak kami kulon nuwun ke sana itu dengan baik-baik Pak ya. Jadi artinya dengan Mariana pun kami itu berusaha kemarin kita saling melengkapi kan begitu. Nah ternyata sepertinya terus menjadi kompetisi Pak, ini yang jadi kami agak nggak enak hati juga. Jadi kabar yang terakhir dulu di ketika bulan Agustus itu Mariana dia publikasinya ini hotel bintang 4 begitu Pak. Tapi setelah kami rakorda ini materi-materi kami kan kami banyak berhubungan dengan dinas di sana di LHK, di BPST dan sebagainya. Kemudian publikasinya Mariana sekarang ini berubah, dia jadi Hotel and Resort bintang 5 gitu. Padahal tulisannya di depan masih Hotel and Convention. Beberapa hal seperti tadi kalimat saya 360 derajat dapat dipakai juga gitu. Penyerapan tenaga kerja lokal juga dipakai juga. Hal yang belum diksi dari kami yang dipakai itu adalah satu pertama dan satu-satunya itu belum dipakai Pak. Nah ini jadi kami kok terus malah kayak terus kita bersaing. Makasih. Kok malah kita bersaing gitu ya. Jadi kami agak nanti secara psikologi sebagaimana kami mohon arahan Pak tentang hal itu agar nantinya tidak kelihatan kami itu terus kemudian mau menyaingi keberadaan mereka sebenarnya begitu. Tapi memang konsep di awal itu adalah kita memberikan semacam edukasi juga bahwa tata cara membangun di sekitar Danau Toba itu harus memperhatikan konservasi, harus memperhatikan sepadan danau, harus memperhatikan tentang tenaga kerja lokal. Seperti itu yang kami berusaha pesan moral yang berusaha kami sampaikan. Begitu mungkin karena sudah tepat waktu, mohon banyak arahan dan petunjuk dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nugroho